Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 8 waktu mustajab menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan segala hajat agar dikabulkan oleh Allah. Memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa siapapun butuh sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Meskipun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk berdoa, belum tentu doa kita akan langsung dikabulkan. Karena itu, dari sekian banyaknya doa yang dipanjatkan, Allah lebih mengetahui kapan doa itu harus dikabulkan. Dengan demikian, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah, semuanya akan dikabulkan akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan Allah lebih mengetahui kapan kita membutuhkan doa tersebut dikabulkan. Ingat, manusia hanya bisa berusaha, yang menentukan adalah Allah. Nah, bagi kalian yang ingin doanya segera dikabulkan oleh Allah, bisa memanjatkan doa di waktu-waktu mustajab. Ada 8 waktu mustajab yang segala hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, 8 waktu mustajab tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sepertiga malam. Di sepertiga malam, manusia pada umumnya sudah terlelap dalam tidurnya, sehingga suasana menjadi sunyi dan lebih fokus jika melaksanakan ibadah. Tidak hanya ibadah, tapi bermunajat kepada Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berdoa di waktu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir, pada setiap malamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan aku berikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Antara azan dan iqomah. Waktu ini biasanya oleh umat Islam diisi dengan zikir sebelum sholat, seperti membaca sholawat tibil qulub, istighfar, dan lain sebagainya. Menurut Rasulullah SAW, jika umat Islam berdoa di waktu tersebut, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, doa yang dipanjatkan antara azan dan iqomah tidak akan ditolak, maka berdoalah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. 3. Ketika sujud. Rupanya ketika umat Islam melaksanakan ibadah sholat, di dalamnya terdapat waktu mustajab menurut Rasulullah. Waktu tersebut adalah di saat umat Islam bersujud. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak doa. Rasulullah bersabda, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. 4. Ketika azan berkumandang atau saat perang berlangsung. Menurut Rasulullah SAW, doa yang dipanjatkan oleh umat Islam di saat azan berkumandang atau saat perang berlangsung tidak akan ditolak. Dua waktu tersebut menurut Rasulullah sangat kecil kemungkinan tertolaknya doa. Rasulullah bersabda, doa tidak tertolak atau kecil kemungkinan tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berlangsung. Ketika kedua kubu saling menyerang, hadis riwayat Abu Daud. 5. Ketika azan berkumandang dan hujan turun. Bukan hanya saat azan berkumandang dan perang berlangsung, tapi saat hujan pun juga demikian. Artinya, ketika azan berkumandang dan hujan turun, maka itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, doa tidak akan tertolak pada 2 waktu, yakni ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim. 6. Setelah asar di hari Jumat. Sebagaimana diketahui bahwa hari Jumat adalah hari di mana umat Islam berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat,
Pada hari Jumat inilah Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk berdoa setelah asar agar doanya terkabul. Rasulullah SAW bersabda, dalam 12 jam hari Jumat, terdapat satu waktu yang apabila umat Islam berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Carilah waktu itu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. 7. Hari Arafah. Jemaah haji atau umroh biasanya akan berpuasa di hari Arafah. Hal itu karena memang ada waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. 8. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Banyak diketahui bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan disebut-sebut sebagai hari datangnya malam Lailatul Qadar. Biasanya, umat Islam akan memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal itu dilakukan karena menjadi ikhtiar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya pada saat malam datangnya malam Lailatul Qadar, semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, apakah yang sebaiknya aku baca pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah pun menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Adapun makna dari doa tersebut adalah sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf dan mencintai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. Nah, itulah 8 waktu mustajab menurut Rasulullah SAW. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.